Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat serta salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, pada video kali ini kita akan menyimak sebuah kisah Nabi. Kisah Nabi siapakah itu? Yaitu kisah Nabi Musa di masa kecil. Kisah apa? Kisah Nabi Musa di masa kecil. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, kita mulai ya. Bismillah. Nabi Musa adalah anaknya Imron yang masih keturunan Nabi Yakub. Jadi ayahnya Nabi Musa adalah Imron yang masih keturunan Nabi Yakub. Itu ya. Nabi Musa hidup pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Siapa itu Raja Fir'aun? Raja Fir'aun adalah raja yang terkenal dengan kekejamannya, terkenal dengan sombongnya, ya, kesombongannya. Saking berkuasanya, ya, saking merasa berkuasanya, tidak ada yang bisa mengalahkannya, sampai-sampai ia mengaku Tuhan yang rakyatnya itu harus menyembahnya. Rakyatnya itu harus patuh kepadanya, tidak boleh menentangnya. Siapa saja yang menentangnya, siapa saja yang tidak taat, tidak patuh, maka Raja Fir'aun tidak segan-segan untuk menghukumnya, memenjarakannya, menyiksanya, bahkan sampai dibunuhnya siapa saja yang tidak patuh padanya, tidak mau menyembahnya. Itu saking kejamnya Raja Fir'aun, ya, seperti itu. Sampai-sampai dia mengaku Tuhan. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi ada api muncul dari Baitul Maqdis. Ya, ketika mimpi, ia melihat api muncul dari Baitul Maqdis. Lalu api tersebut membakar rumah-rumah orang Mesir. Tapi anehnya, orang-orang Bani Israel tidak terbakar walaupun bertetanggaan, walaupun berdekatan, tapi tidak terbakar. Hal ini, mimpinya tersebut ditafsirkan oleh para ahli tafsir mimpi di kerajaan, ya, orang yang bisa mengartikan sebuah mimpi, bahwasannya bila kelak akan lahir bayi laki-laki yang akan menghancurkan orang-orang Mesir. Jadi mimpinya itu diartikannya akan ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan Mesir, yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Karena mimpinya ini, ya, Fir'aun merasa ketakutan, ya, takut kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang laki-laki tersebut. Maka ia memerintahkan agar bayi laki-laki dibunuh. Setiap bayi yang lahir dan ia laki-laki maka harus dibunuh. Seperti itu. Lahirlah Nabi Musa di tahun tersebut, di mana tahun tersebut bayi laki-laki harus dibunuh, ya. Ya, pastinya seorang ibu merasa ketakutan, ya. Karena bayinya laki-laki, maka ia merasa takut. Ibu Nabi Musa merasa takut, bingung, ya. Bagaimana kalau ketahuan, bisa-bisa bayinya tersebut, anaknya tersebut diambil oleh Fir'aun dan dibunuhnya. Di tengah kebingungan tersebut, maka Allah mengilhamkan
untuk menyembunyikannya di peti dan dibiarkan terapung di sungai Nil. Hal ini terdapat di Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7. Ya. Arus sungai Nil membawa peti melintasi istana. Ya, jadi sungai Nil itu melewati istananya Fir'aun. Ketika itu petinya itu melewati istana Fir'aun. Saat itu dayang-dayang melihatnya dan membawanya ke hadapan Ratu Asia. Ya, ketika dayang-dayang di sekitar sungai Nil melihat ada peti yang di dalamnya ada bayi, langsung dayang-dayang itu mengambil peti tersebut dan membawakannya kepada Ratu Asia. Ratu Asia sangat gembira. Hatinya merasakan kasih dan cinta terhadap si bayi. Maka diasuhlah bayi tersebut. Pada awalnya, Raja Fir'aun akan membunuh bayi tersebut. Akan tetapi, Ratu Asia merayu suaminya agar jangan membunuh bayi itu. Dengan berat hati, akhirnya Raja Fir'aun menuruti keinginan istrinya untuk mengasuh bayi itu. Karena Musa kecil, masih membutuhkan ASI, maka Ratu Asia mencarikan ibu susuan. Tapi Allah mencegah Musa untuk menyusu kepada siapapun. Akhirnya, para pembantu Ratu Asia mencarikan ibu susuan. Maka ditunjukkanlah kepada ibu Musa. Ya. Setibanya di rumah, ibu Musa mengenali anaknya. Dalam pelukan ibunya, bayi Musa pun diam dengan tenang. Musa pun menyusui. Musa pun mau menyusu. Ya, demikianlah kisah Nabi Musa di masa kecil. Sampai di sini dulu kisahnya. Insya Allah kita sambung lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.